Ketika pecah Perang Teluk akibat invasi Irak ke Kuwait pada tahun 90-an, keluarga Al-Maleki dan keluarga Al-Ebadi mengungsi dari Basra, Irak ke Amerika tahun 93. Keluarga Al-Maleki terdiri dari Faleh, sang ayah, dan Seham, sang ibu dengan 7 anak. Sedangkan keluarga Al-Ebadi terdiri dari suami dan sang istri Amal, serta anak mereka Marwan. Kedua keluarga itu bersahabat. Mereka awalnya bermukim di Dearborn, Michigan. Faleh bekerja sebagai supir truk dan kerap meninggalkan rumah berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Kedua keluarga yang kompak ini kemudian pindah ke Glendale, Phoenix, Arizona tahun 99. Di Arizona, Faleh jadi penjudi berat dan seringkali meminjam uang dari teman untuk bermain judi. Sementara itu, istrinya Seham bekerja sebagai penerjemah bahasa Irak di pangkalan militer Amerika Serikat di California. Persahabatan kedua keluarga itu tetap terjalin erat. Amal Al-Ebadi sering menjaga anak-anak keluarga Al-Maleki saat sang ibu Seham bekerja. Di kawasan Phoenix, Arizona, terdapat sekitar 36.000 orang Irak. Mereka tiba di Amerika dalam 3 gelombang. Gelombang pertama, orang-orang Irak kelas menengah ke atas dan berpendidikan tinggi yang berimigrasi ke Amerika tahun 70 hingga 80-an. Sedangkan gelombang kedua dan ketiga didominasi pengungsi akibat Perang Teluk I dan II dan mayoritas berpendidikan rendah. Kelompok kedua dan ketiga inilah yang banyak mengalami hambatan dan masalah dalam proses adaptasi terhadap standar dan budaya Amerika. Seperti juga yang dialami Faleh dan Seham Al-Maleki, mereka menjunjung tinggi tradisi Irak. Keduanya tetap menerapkan tradisi itu pada anak-anak mereka di Amerika. Sang ayah Faleh anti budaya Barat. Dia menganggap budaya dan nilai-nilai Amerika rendah dan buruk. Faleh selalu mewanti-wanti anak-anaknya agar berpegang teguh pada tradisi dan budaya Irak. Jika anak-anak tidak menuruti aturannya, maka dia tak segan memberikan hukuman fisik. Aturan keras Faleh terutama ditujukan pada anak sulungnya Nur yang diboyong ke Amerika sejak usia 4 tahun. Faleh bersikap keras pada Nur karena selain perempuan, Nur juga harus jadi panutan bagi adik-adiknya. Ketika Amal Al-Ebadi bercerai dengan suaminya, persahabatannya dengan keluarga Al-Maleki renggang. Mungkin Faleh dan Seham menganggap perceraian adalah tabu, tapi yang terutama mereka tak suka cara Amal mendidik anaknya Marwan dengan kebebasan ala Barat hingga anak itu jadi berandal, terlibat geng dan pernah berurusan dengan polisi. Faleh yakin caranya mendidik anak jauh lebih baik dari Amal. Dengan berpegang teguh pada tradisi dan budaya Irak, anak-anaknya akan tumbuh menjadi manusia mumpuni. Tapi sayangnya harapan Faleh hanya tinggal harapan. Kenyataannya tidak mudah mengendalikan anak di tengah budaya Barat yang menurutnya buruk itu. Memang Nur si anak sulung sewaktu kecil patuh pada orang tuanya. Tapi beranjak remaja, Nur mulai tahu apa yang diinginkannya. Nur yang bersekolah di Dysart High School ingin seperti remaja-remaja Amerika lainnya, bebas mengeluarkan pendapat dan mengejar cita-cita, tampil gaya dengan fashion stylish dan bergaul dengan cewek dan cowok. Melihat kelakuan anaknya itu, emosi Faleh makin sering terpancing. Dia tak suka Nur berpakaian ala Barat, dia tak suka Nur bergaul dengan sembarang orang terutama laki-laki. Pertengkaran mulai sering pecah antara Faleh dan Nur. Faleh tak segan memukul anaknya itu. Sang ibu Seham juga tak pernah melerai dan malah membela suaminya. Kondisi rumah yang senantiasa panas bikin Nur gerah. Kritikan, amarah, dan aturan sang ayah yang ditujukan padanya bukannya membuat Nur tunduk, tapi malah mengobarkan jiwa pemberontak Nur. Ketika suatu hari orang tuanya melihat foto Nur berangkulan dengan seorang teman cowok di MySpace, keduanya mengamuk. Faleh menuduh Nur telah jadi perempuan liar yang menista kehormatan keluarga. Tentu saja Nur membela diri. Menurutnya foto itu adalah foto biasa dan pemuda di foto itu adalah teman sekolahnya. Tapi orang tuanya tidak terima. Pertengkaran itu meningkat dan berakhir dengan Faleh memukul sang anak. Nur yang sudah tak tahan segera kabur dari rumah dengan membawa mobil ayahnya. Dia ngebut dan menabrakkan mobil ke sebuah pohon. Tujuannya bundir, sebab dia sudah putus asa. Nur merasa Nur yang mati akan lebih baik daripada Nur yang hidup. Tapi syukurlah Nur selamat, tidak lecet sedikit pun. Hanya mobilnya yang hancur. Kebingungan, Nur menelpon orang yang paling dikenalnya, yaitu Amal, yang dulu pernah jadi sahabat keluarganya. Dia mohon agar bisa menumpang tinggal di rumah Amal sebab tak kuat lagi dengan perlakuan orang tuanya. Amal yang kasihan pada Nur dengan senang hati menampung remaja itu.
Di rumah itu Nur sering ngobrol dan curhat dengan Marwan, anak Amal. Sebenarnya Nur sudah mengenal Marwan sejak mereka kecil dulu di Irak, tapi di Amerika mereka jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Marwan berbeda dengan Nur. Nur adalah remaja normal, siswi SMA dan tidak pernah melakukan hal-hal melanggar hukum. Sedangkan Marwan terkenal bandel, sekolahnya tidak beres, dia ikut geng bahkan pernah terlibat tindak kriminal. Meski begitu, Nur suka Marwan. Marwan tentu saja tidak pernah menyangka. Baginya tidak mungkin gadis seperti Nur mau dengan pemuda seperti dirinya. Saat tinggal di rumah Amal itulah hubungan keduanya semakin dekat. Tapi hubungan itu terhalang saat polisi datang menjemput Nur ke rumah Amal dan mengatakan ayahnya telah melaporkan dirinya mencuri mobil. Polisi minta Nur kembali ke rumah orang tuanya. Nur tak bisa melawan. Dengan dikawal polisi, dia kembali ke rumah orang tuanya. "Apakah Anda ingin menuntut Nur telah mencuri mobil Anda?" tanya polisi kepada Faleh sang ayah. Faleh menjawab tidak. Dia hanya ingin anaknya kembali ke rumah dan memberinya pelajaran karena telah mencuri dan menghancurkan mobilnya. Ketika polisi pergi, sang ayah pun menghajar Nur tanpa ampun. Sejak saat itu hidup Nur semakin tersiksa. Dengan ketat sang ayah mengawasi seluruh kegiatannya. Faleh yang pengangguran dan pernah jadi supir truk itu ingin Nur di rumah saja melakukan tugas-tugas perempuan. Sebenarnya saat itu Nur sudah mulai kuliah di Glendale Community College sebab dia ingin jadi guru. Selain itu Nur juga kerja part-time di sebuah restoran. Tapi sang ayah mulai keberatan anaknya kuliah dan bekerja. Dia khawatir bisa-bisa nanti Nur semakin mandiri dan akhirnya bertambah berani menentang sang ayah. Selain itu Faleh juga punya rencana utama, yaitu menikahkan Nur dengan pria Irak pilihannya. Meski Faleh berusaha sebisa mungkin mengawasi anak perempuannya, Nur selalu punya cara untuk menghindarinya. Diam-diam dia rutin bertemu Marwan. Kepada Marwan, Nur mengaku rahasia terbesarnya, rahasia yang membuat dia begitu benci pada ayahnya, Faleh. Kepada Marwan, Nur mengaku dulu saat usianya 17 tahun, ayahnya memaksanya berhenti sekolah dan membawanya ke Irak. Di sana, sang ayah memaksanya menikah dengan sepupu ayahnya yang jauh lebih tua agar sepupunya itu bisa mendapatkan green card atau izin tinggal permanen di Amerika. Saat itu, di tengah suasana konflik di Irak yang belum mereda, Nur berharap bom jatuh tepat di atas rumah mereka agar dia mati dan terbebas dari ayahnya. Setelah setengah tahun berada di Irak, Nur ngotot kembali ke Amerika sehingga proses mendapatkan green card itu pun gagal. Nur merasa ayahnya telah mengorbankan dirinya demi egonya. Akibat kejadian itulah, kebencian Nur pada ayahnya semakin menjadi-jadi. Sebaliknya, kemarahan Faleh kepada Nur juga semakin bertumpuk karena Nur berani lari dari kawin paksa yang sudah diaturnya itu. "Ayahku selalu bicara tentang moral, tapi dia sendiri penjudi dan peminum alkohol," kata Nur yang tentu saja membuat Marwan terkejut. Pemuda itu sudah bertekad akan melindungi Nur dari kekejaman ayahnya sendiri. Dia pun menyatakan cintanya pada Nur. Nur menyambut dengan sukacita. Keduanya lalu membeli sepasang burung parkit sebagai simbol cinta mereka. Nur yang memilih burung parkit jantan, sedangkan Marwan yang memilih burung parkit betina. Amal, ibu Marwan, menyambut baik hubungan cinta kedua anak muda itu. Setelah 6 bulan berhubungan dengan Marwan tanpa sepengetahuan orang tuanya, suatu hari Nur pulang ke rumah dan melihat barang-barangnya dicampakkan begitu saja di halaman. Nur tahu tentu ini adalah perbuatan orang tuanya. "Mengapa kalian melakukan ini?" jeritnya. Faleh sang ayah menjawab dengan marah, "Karena kami tahu kau telah berhubungan dengan Marwan." Tentu saja Faleh tak rela Nur berhubungan dengan pemuda berandal itu. Ketika sang ayah bersiap memberinya pelajaran, Nur segera kabur ke rumah Amal dan Marwan. Dia tinggal di sana dan berlindung dari kejaran sang ayah. Saat itulah Marwan melamarnya jadi istri. Nur menerima dan keduanya pun bertunangan. Perilaku Marwan berubah menjadi lebih baik dan bertanggung jawab dengan kehadiran Nur. Wanita itu telah membawa kebaikan pada dirinya. Faleh yang ingin anak perempuannya itu pulang, saban hari meneror Nur lewat telepon dan SMS juga lewat MySpace. "Jika kau tidak pulang, kau harus membayar konsekuensinya." Demikian ancaman sang ayah. Tapi Nur menolak. Dia hanya ingin menyelesaikan kuliahnya, lalu bekerja sebagai guru dan menikah dengan Marwan.
Geram dengan pembangkangan Nur, kesabaran Faleh habis. Suatu hari dia datangi rumah Amal dan menggedor pintu berkali-kali. Saat itu di rumah hanya ada Amal dan Nur sebab Marwan sedang bekerja. Amal segera menyuruh Nur bersembunyi di kamar. Saat dia membuka pintu, Faleh segera menerobos masuk. Amal yang ketakutan segera berlari ke kamar tidur dan mengunci dirinya di sana. Wanita itu khawatir Faleh akan menyerangnya. Dari dalam kamar, Amal segera menelpon polisi. Untunglah respon polisi cepat. Sebelum terjadi hal buruk, mereka meringkus Faleh dan menggiring pria itu keluar dari rumah Amal. Kepada polisi, Faleh menantang, "Aku tidak peduli di penjara seumur hidup. Aku tidak akan membiarkan anak perempuanku menista kehormatan keluarga kami." Tapi Amal menolak mengajukan tuntutan terhadap Faleh sebab khawatir masalah akan bertambah runyam. Apa boleh buat, polisi pun membebaskan pria itu. Karena sang ayah gagal bertindak, kini giliran sang ibu Seham yang beraksi. Dia membuat boneka kecil dari kain yang melambangkan Nur, menyalakan lilin, lalu mengucapkan kutukan untuk mengirimkan guna-guna agar hal buruk menimpa Nur dan keluarga Al-Ebadi. Saat itulah Nur menerima telepon dari adik perempuannya. "Kak, hati-hati, jaga dirimu baik-baik. Ibu telah mengirim guna-guna untukmu." Nur tertegun. Dia tak menyangka ibunya setega itu padanya. Tapi sebenarnya hal itu belum apa-apa dibandingkan hal yang akan menimpanya pada Oktober 2009. Pada 20 Oktober 2009, sekitar 2 bulan setelah Nur diguna-guna ibunya, dia dan Amal mengunjungi welfare office. Nur yang bertindak sebagai penerjemah menemani Amal untuk mendaftarkan perubahan alamat rumahnya guna keperluan menerima tunjangan sosial. Tiba-tiba Nur dan Amal terkejut saat melihat Faleh masuk ke kantor welfare. Apa yang diinginkan pria itu? Apakah dia membuntuti mereka ke sana? Nur mengirimkan SMS kepada seorang teman pukul 1:06 siang. "Ayahku sedang di kantor welfare." Nur kemudian mengirimkan SMS kedua, kali ini ke sahabatnya Usna Khan. "Aku takut sekali. Aku di kantor welfare dan coba tebak, ayahku ada di sini. Aku benar-benar gemetar." Usna membalas, "Kacau, apa dia melihatmu?" Nur menjawab, "Sepertinya tidak. Dia berdiri di depan pintu jadi aku tidak bisa keluar. Aku benci hal ini terjadi padaku." Usna membalas, "Memangnya ada apa dengan ayahmu?" Nur menjawab, "Ayahku manipulatif. Jujur saja, aku tak pernah bertemu orang sejahat ayahku." Nur melihat Faleh ayahnya mengambil nomor antri dan duduk tak jauh dari dirinya dan Amal. Faleh tampak sibuk berbicara di ponselnya. Dia berbicara 5 menit dengan anak laki-lakinya yang tertua Ali. Dia juga menelpon saudaranya di Detroit dan beberapa kali menelpon istrinya Seham. Entah apa yang tengah direncanakannya. Beberapa menit kemudian, Faleh meninggalkan kantor welfare tanpa berbicara sepatah kata pun pada Nur dan Amal. Sikapnya benar-benar aneh. Beberapa saat kemudian, urusan Nur dan Amal di kantor welfare selesai. Tapi Amal masih khawatir karena dia tahu sifat Faleh. Kemarahannya mengerikan, perasaannya tidak enak. Amal mengatakan pada Nur dia ingin memeriksa parkiran terlebih dulu untuk melihat apakah mobil Faleh masih di sana. Tapi Nur terlihat tenang. Dia mengatakan kalaupun nanti dia bertemu dengan ayahnya, paling-paling ayahnya hanya akan meludahi wajahnya. Amal dan Nur kemudian berjalan ke parkiran menuju mobil Amal. Tapi ternyata Amal tak sadar. Sedari tadi kunci mobilnya tertinggal di dalam mobil. Akibatnya mereka tidak bisa masuk ke dalam mobil. Amal yang masih khawatir dengan Faleh segera mengajak Nur masuk kembali ke kantor welfare. Amal lalu menelpon anaknya Marwan untuk mengambil kunci serep mobil dan mengantarnya ke mereka. Karena Marwan kira-kira membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai di sana, Nur mengusulkan agar mereka menunggu di restoran Meksiko saja sambil minum. Keduanya pun berjalan kaki menuju restoran itu yang berada tak jauh dari kantor welfare. Amal yang berjalan sedikit di depan Nur tiba-tiba melihat sebuah mobil melaju ke arahnya dan Nur, astaga, dia tahu itu adalah mobil Faleh. Dia bisa melihat Faleh duduk di belakang kemudi. Pandangan mereka bertemu. Amal mengangkat tangan lalu berteriak, "Berhenti!" Tapi Faleh tak berhenti. Mobil terus melaju. Dia menabrak Amal dan Nur. Amal terpelanting. Semuanya tampak gelap. Saat dia sadar, orang-orang telah mengelilingi dirinya. Sedangkan Nur terkapar di jalan dengan luka-luka parah. Nur diam, tidak sadarkan diri.
Orang-orang yang melihat kejadian itu segera menelpon 911. Kedua wanita segera dibawa ke rumah sakit. Amal tetap sadar, sedangkan Nur dalam kondisi yang sangat buruk. Dokter mencoba melakukan operasi, tapi kesadaran Nur tidak pernah kembali lagi. Dia koma, hidupnya hanya bergantung pada mesin. Amal segera mengatakan kepada polisi Faleh telah menabrak mereka. Sementara itu Marwan yang telah diberitahu polisi juga telah berada di rumah sakit. Dia menjelaskan pada polisi tentang dendam dan kemarahan Faleh kepada Nur. Kedua orang tua Nur ingin sesuatu yang buruk menimpa anaknya. Polisi pun segera memburu pria itu. Mereka mendatangi rumah Faleh dan menanyai Ali, anak laki-lakinya. Tapi Ali mengatakan dia tidak tahu keberadaan ayahnya. Polisi juga menghubungi Seham yang sedang bekerja di California. Polisi memberitahu kejadian tragis yang telah menimpa anaknya Nur. Respon Seham sangat kejam di luar dugaan polisi. Your daughter is about close to dying. Close to die? Yes, she's in critical condition. Tell her thank you, Amal. Thank you. That's what she needs. She needs to protect this family. That's what she needs. You're a sick individual. Ketika Seham datang ke rumah sakit untuk menjenguk Nur dan melihat Marwan, wanita itu mengamuk. Dia meludahi wajah Marwan bahkan nyaris adu jotos dengan pemuda itu. Polisi yang khawatir Seham juga menginginkan kematian Nur segera menugaskan seorang petugas polisi menjaga Nur 24 jam di rumah sakit. Polisi tidak mau mengambil risiko jika diam-diam saat menjenguk sang anak, Seham nekat membunuh Nur yang sudah dalam kondisi koma. Polisi juga khawatir karena setiap Seham berada di dekat Nur, monitor menunjukkan detak jantung Nur bertambah cepat, seolah dari alam bawah sadar Nur ketakutan dan tahu dirinya dalam bahaya. Seham yang membenci Marwan kemudian mengajukan restraining order padanya sehingga pemuda itu tidak bisa mendekati keluarganya termasuk Nur. Tapi diam-diam polisi yang bersimpati pada Marwan mengizinkan pemuda itu melihat Nur yang koma tanpa sepengetahuan Seham. Sementara itu polisi terus mencari Faleh. Seminggu setelah kejadian, polisi menemukan mobil Faleh di Nogales, Meksiko ditinggalkan begitu saja. Ternyata Faleh telah kabur dengan pesawat terbang dari Meksiko menuju London, Inggris. Tapi di bandara London, Faleh ditahan petugas imigrasi karena mereka telah mendapat laporan Faleh adalah buronan polisi Amerika. Ternyata orang yang menjemput Faleh di bandara adalah sepupunya yang dulu pernah dinikahkannya dengan Nur. Pada 28 Oktober 2009, Faleh dideportasi ke Amerika Serikat. Setiba di Amerika, pria itu langsung ditahan polisi. Polisi menginterogasinya dan menanyakan mengapa dia menabrak anak kandungnya sendiri. Faleh lantas menjawab dengan sebuah perumpamaan. Jika bagian rumahmu terbakar oleh api, kau harus mematikan api itu sebelum seluruh rumahmu habis terbakar. Polisi lalu bertanya, jadi maksudmu Nur adalah api yang harus dipadamkan itu? Faleh langsung membantah, bukan itu maksudku, jangan salah sangka. Dia lalu membela diri dan mengatakan semuanya hanya kecelakaan. Dia memang marah pada Nur dan kehilangan kontrol, tapi tak sekalipun dia ingin menyakiti Nur. Apakah polisi percaya pada perkataan Faleh? Tentu saja tidak. Tapi polisi harus memperoleh pengakuan Faleh bahwa dia menginginkan kematian Nur. Bagaimana caranya? Polisi beruntung ketika Faleh menelpon istrinya dari penjara, polisi segera merekam pembicaraan itu. Dan intinya, Faleh memang telah merencanakan menghabisi Nur sebab anaknya itu telah membangkang dan menista kehormatan keluarga. Pada percakapan lewat telepon itu, Seham juga sempat mengomeli suaminya. Kau terlalu terburu-buru, akibatnya semua gagal. Kurang lebih 2 minggu setelah kejadian tragis itu, kondisi Nur semakin buruk. Saat koma, dia mengalami serangan jantung berkali-kali. Tak ada lagi harapan. Dokter pun minta keluarga Nur untuk mengambil keputusan mencabut semua mesin yang menopang hidup Nur. Seham langsung setuju untuk melakukannya. Marwan mengamuk dan berusaha menghalangi, tapi dia tak punya hak apa-apa. Marwan tahu Seham sudah tak sabar melakukan itu sebab dia ingin Nur meninggal secepatnya. Pada 2 November 2009, Seham mencabut mesin di tubuh anak perempuannya itu. Dan pada pukul 11.54 pagi, Nur dinyatakan meninggal dunia di usia 20 tahun.
Faleh Al-Maleki diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia didakwa melakukan pembunuhan berencana pada Nur dan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Amal. Pria itu dijatuhi hukuman 34,5 tahun penjara, sedangkan Seham bebas dari jeratan hukum. Setelah kematian kekasih sekaligus tunangannya Nur, hidup Marwan yang tadinya sudah membaik kini kembali terjerumus ke dunia kriminal. Pemuda itu berakhir di penjara Arizona. Dari penjara kepada media, Marwan mengatakan, "Setiap hari aku tidak pernah berhenti merindukan Nur. Aku di jalanku yang baik, tapi ketika aku kehilangannya, aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Kami membeli 2 burung parkit. Satu mati, yang satunya lagi terbang. Parkit milik Nur terbang, sedangkan parkit milikku mati." Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.